Sebuah film yang menceritakan tentang serangkaian kasus misterius yang muncul setelah kebakaran di sebuah istana. Tapi sebelum saya mulai ceritanya, jangan lupa ya buat teman-teman yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu channel Kita Film. Film berlatar di masa pemerintahan dinasti Tang. Seorang pertapa berbaju putih sedang membuat patung kayu yang diberi mantra. Dia lalu berpesan kepada muridnya kalau setelah boneka itu terbentuk, pikirannya akan meningkat secara bertahap dan dia akan mirip dengan manusia. 9 hari kemudian, murid sang pertapa yang bernama Helan Minzi lalu kagum karena boneka kayu itu berubah menjadi seorang wanita cantik. Di istana Luoyang sedang terjadi kebakaran. Seorang pria yang bernama Di Renjie merasa ada yang aneh dengan kebakaran itu. Di Renjie adalah seorang petugas hukum dari kantor gubernur Bingzhou. Dia lalu melihat ada sosok berjubah merah yang terlihat mencurigakan. Sosok misterius itu berhasil kabur. Tidak lama kemudian, Kapten Istana Luoyang lalu datang. Dia bernama Kapten Han Yuan. Di Renjie lalu memberitahu Kapten Han kalau tadi dia melihat ada orang yang mencurigakan. Besoknya Di Renjie sedang bersama gurunya yang bernama Sang Guanqiu. Dia adalah seorang pejabat istana. Sementara itu, Kaisar Mingkong sedang bingung karena banyak harta kerajaan yang habis terbakar dalam semalam. Karena aula yang terbakar itu adalah tempatnya beraktivitas, sang permaisuri lalu curiga kalau ada orang yang tidak suka dengannya. Dan permaisuri istana Luoyang itu bernama Wu Zetian. Setelah menerima banyak masukan, Kaisar Mingkong lalu mengangkat Di Renjie sebagai detektif. Dia memerintahkan detektif Di dan Sang Guanqiu untuk menyelidiki siapa dalang di balik kebakaran itu. Permaisuri Wu memiliki seorang pengawal pribadi yang bernama Li Qingfang. Dia adalah komandan pasukan pengawal Meihua. Permaisuri lalu memerintahkan pejabat Li segera ikut bersama detektif Di dan Sang Guan. Mereka bertiga lalu pergi ke aula Jian Yuan, yaitu bangunan di istana Luoyang yang terbakar. Kapten Han marah-marah karena dia melihat detektif Di sedang berada di tempat kejadian. Pejabat Li lalu memberitahu Kapten Han kalau permaisuri telah menobatkan detektif Di sebagai pejabat pengadilan. Mendengar itu, Kapten Han mendadak menjadi patuh dan dia kemudian menunjukkan hasil penyelidikannya. Kapten Han menemukan sebuah boneka kayu yang terbakar. Detektif Di lalu memeriksa boneka itu dan dia menemukan ada darah di dalam tubuh boneka itu. Pejabat Li dan Kapten Han merasa heran kenapa boneka kayu itu bisa mengeluarkan darah. Melihat jenis kayu yang digunakan, Detektif Di lalu berkata kalau boneka itu bukanlah termasuk ilmu hitam. Detektif Di memerintahkan Kapten Han untuk mengumpulkan daftar semua toko dan pengrajin kayu di kota Luoyang. Detektif Di sedang menggambar topeng dari sosok misterius yang bertarung dengannya saat kebakaran itu terjadi. Melihat gambar yang dibuat oleh Detektif Di, pejabat Li kemudian berkata kalau topeng itu adalah topeng prajurit pemberani. Kapten Han kemudian datang dengan membawa daftar semua toko dan pengrajin kayu di Luoyang. Dia memberitahu kalau ada sebuah toko yang memiliki keterampilan pengrajin kayu yang hebat. Toko itu adalah toko Yizuo Tongya milik seorang pengrajin yang bernama Liu Da. Sekelompok pria berencana akan merampok toko Yizuo Tongya. Sementara itu, Detektif Di bertanya kepada pejabat Li kenapa dia terlihat sangat membenci topeng prajurit pemberani. Pejabat Li kemudian bercerita kalau kaisar terdahulu pernah mendirikan sebuah kuil Jifei rahasia dan orang-orang yang di dalam sana adalah ahli yang dipilih dari orang-orang jahat. Kaisar Taizong lalu menobatkan mereka menjadi pengawal internal Jifei yang bertugas menyelidiki kasus-kasus penting dan mereka semua memakai topeng prajurit pemberani. Tapi kuil itu sudah musnah saat masa pemerintahan Taizong berakhir. Detektif Di dan pejabat Li masuk ke dalam toko dan bertemu dengan Liu Da, pemilik toko kayu Yizuo Tongya. Detektif Di sedang melihat-lihat boneka kayu buatan Liu Da. Dia lalu bertanya apakah Liu Da tahu tentang sebuah kayu yang bisa mengalirkan darah. Mendengar itu, Liu Da lalu berkata kalau itu adalah kayu Ji Sui Teng, yaitu sebuah kayu yang jika ditebang bisa mengalirkan darah dan bisa dijadikan obat untuk menambah darah.
Helan Minzi adalah seorang pejabat negara. Dia sedang bersama boneka kayu yang sudah berubah menjadi seorang wanita yang berwajah sama dengan permaisuri Wu. Wanita itu harus diikat dengan rantai karena sifatnya yang masih liar. Helan marah-marah karena wanita itu menggigitnya. Dia kemudian pergi dan tidak menyadari kalau wanita itu telah mengambil kuncinya. Detektif D sedang bingung karena kayu Jisweiteng adalah jenis tumbuhan kecil yang tidak bisa dibuat untuk patung besar. Dia lalu terkejut karena Liu Da ternyata menulis sebuah pesan di boneka kayu buatannya. Detektif D segera pergi menemui Liu Da untuk mencari petunjuk. Liu Da berkata kalau ada satu jenis pohon yang tumbuh di dalam es selama ribuan tahun di Gunung Kunlun, dan pohon yang hanya tumbuh 1 inci setiap 100 tahun itu disebut dengan kayu ajaib Kunlun. Pada tahun 611, ada seseorang yang berhasil menemukan kayu itu. Dia bernama Gongsu Zizi. Tidak lama kemudian, sang pertapa berbaju putih tiba-tiba datang dan membawa Liu Da. Pejabat Li yang ternyata mengikuti detektif D lalu datang dan mereka berdua bertarung melawan sang pertapa. Pertapa berbaju putih berhasil lolos. Pejabat Li kemudian marah karena detektif D diam-diam menemui Liu Da tanpa sepengetahuannya. Sementara itu, 4 pria yang akan merampok toko kayu bertemu dengan wanita boneka yang berhasil kabur. Tapi mereka langsung ketakutan karena wanita itu menghabisi adik keempat mereka. Besoknya, Kapten Han melaporkan kalau ada mayat kering yang ditemukan di sebuah gang di kota Luoyang. Detektif D lalu segera pergi memeriksa mayat perampok itu. Dia menemukan ada bekas gigitan manusia di mayat yang telah mengering itu. Detektif D memberitahu gurunya kalau pertapa berbaju putih bukanlah sosok misterius yang memakai topeng prajurit pemberani. Sang Guan lalu berpikir kalau pelaku sengaja membakar aula Qianyuan karena dia ingin menunjukkan sesuatu yang mungkin disembunyikan di tempat itu. Wanita boneka mencuri sebuah pakaian milik penduduk kota. Dia lalu tertarik saat melihat ada seorang penjual boneka kayu. 3 perampok itu diam-diam akan menyerang wanita boneka. Tapi Helan tiba-tiba datang dan menghajar mereka. Tapi Helan langsung kebingungan karena wanita boneka itu telah menghilang. Ternyata penjual boneka kayu yang bernama Bai Chongwen telah menyelamatkan wanita itu. Tapi dia bingung karena wanita boneka itu tidak bisa berbicara. Dengan keahliannya, detektif D berhasil menemukan sebuah tulisan di punggung boneka kayu yang terbakar. Dia dan pejabat Li lalu ke toko Liu Da untuk mencari petunjuk. Sesampainya di sana, detektif D menemukan sebuah tulisan di bawah patung keluarga Gongsu, dan tulisan itu adalah Yue. Detektif D melaporkan hasil temuannya kepada permaisuri Wu. Dia lalu bercerita pada tahun 615, penasehat negara Ying adalah pengusaha kayu terbesar. Liu Da pernah berkata kalau puluhan tahun yang lalu ada yang menemukan kayu ajaib Kunlun. Dengan petunjuk kata Yue itu, detektif D lalu menduga kalau yang menemukan kayu itu adalah penasehat negara Ying yang merupakan ayah dari permaisuri Wu. Dia bernama Wu Xiyue. Melihat nyali detektif D yang sungguh besar, permaisuri lalu mengangkat detektif D sebagai petugas inspeksi negara yang juga merangkap sebagai pejabat pengadilan. Permaisuri berkata kalau detektif D memiliki hak untuk mendakwa semua pejabat di pemerintahan. Bai Chongwen membawa wanita boneka itu ke rumahnya dan dia juga mengajarinya berbicara. Helan ternyata telah bekerja sama dengan pria jubah merah yang memakai topeng prajurit pemberani, dan merekalah yang telah membakar aula Qianyuan. Tapi jubah merah merasa khawatir karena boneka manusia itu bisa mengacaukan rencana mereka. Dalam waktu semalam, wanita boneka itu telah mempelajari semuanya dan dia sekarang sudah seperti seorang manusia. Wanita boneka lalu berkata kepada Bai Chongwen kalau dia telah memilih sebuah nama, yaitu Jiang Yue. Bai Chongwen yang juga seorang pelajar merasa heran karena Jiang Yue bisa mempelajari banyak buku dalam waktu semalam. Jiang Yue lalu bercerita kalau sejak kecil dia diadopsi oleh seorang pemburu bisu dan tinggal di gunung. Jadi itulah sebabnya dia tidak bisa berbicara. Detektif D lalu memberitahu gurunya kalau dia telah menemukan siapa orang yang telah menemukan kayu ajaib Kunlun. Sang Guan langsung terkejut saat detektif D berkata kalau orang itu adalah ayah dari permaisuri Wu.
Sang Guan berhasil memecahkan tulisan yang ada di punggung boneka kayu dan tulisan itu ternyata adalah sebuah tanggal lahir. Melihat itu, pejabat Li lalu berkata kalau tanggal lahir itu sama persis dengan tanggal lahir permaisuri. Ketiga perampok itu melaporkan kalau ada wanita yang menghisap darah adik mereka sampai kering. Mereka juga memberitahu kalau wanita itu pergi bersama seorang penjual boneka. Sang pertapa akhirnya datang menemui boneka ciptaannya. Jiang Yue meminta agar sang pertapa berjanji akan membebaskannya setelah tugasnya selesai. Detektif Di dan yang lain mendatangi rumah Bai Chongwen. Mereka semua langsung terkejut karena melihat wajah Jiang Yue yang mirip dengan permaisuri. Tapi sang pertapa tiba-tiba membawa Jiang Yue pergi. Kapten Han diam-diam mengikuti Helan yang akan menemui jubah merah. Helan memberitahu jubah merah kalau boneka kayu Jiang Yue sudah terbentuk. Mendengar itu, jubah merah lalu berkata kalau sebentar lagi harapan mereka akan segera terwujud. Dan ternyata pria berjubah merah itu adalah Sang Guanqiu dan mereka sedang menyandera seorang pria. Pejabat Li menangkap Bai Chongwen dan bertanya siapa pertapa berbaju putih itu. Bai Chongwen pun merasa bingung karena dia memang belum pernah melihatnya. Pejabat Li dan detektif Di langsung terkejut saat Bai Chongwen berkata kalau wanita itu bernama Jiang Yue. Kapten Han kemudian datang dan melaporkan kalau dia telah mengikuti Helan Minzi. Sang pertapa membawa Jiang Yue pergi menemui Helan Minzi. Helan pun langsung heran karena kemampuan Jiang Yue sudah meningkat dengan cepat. Sang pertapa berkata kalau tingkat kecerdasan dan ilmu bela diri Jiang Yue sekarang sudah berada jauh di atas Helan. Sang pertapa kemudian memberi Jiang Yue sebuah pedang. Sementara itu, detektif Di memberitahu Sang Guan kalau pertapa berbaju putih sedang bersama seorang wanita yang wajahnya mirip dengan permaisuri. Dia yakin kalau mereka berdua pasti berkaitan. Sang Guan lalu berkata kalau boneka kayu itu memang berubah menjadi permaisuri, mungkin masih ada lagi yang berikutnya. Mereka harus segera menangkap pertapa dan Jiang Yue untuk diadili. Sebelumnya, Sang Guan telah memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki sang pertapa berbaju putih dan mereka telah berhasil menemukan tempat persembunyiannya, yaitu di kuil Zhen Yuan. Jiang Yue yang sedang mandi tiba-tiba tidak bisa bergerak. Ternyata Helan telah mencampur air dengan bubuk bius. Detektif Di dan yang lain telah sampai di kuil Zhen Yuan, tapi Kapten Han tidak ikut karena detektif Di memberinya sebuah tugas. Jiang Yue bisa mengeluarkan bius yang ada di tubuhnya dan dia lalu menghajar Helan. Sang Guan memerintahkan pasukannya masuk dalam kuil dan mereka akhirnya bertemu dengan Jiang Yue. Melihat pasukannya kalah, pejabat Li segera maju dan bertarung melawan Jiang Yue. Pejabat Li kewalahan menghadapi Jiang Yue dan saat dia sedang dalam bahaya, detektif Di membantunya dan mereka berdua bertarung melawan Jiang Yue. Detektif Di dan pejabat Li akhirnya berhasil menangkap Jiang Yue. Sang Guan lalu berkata kalau malam ini dia akan pergi menemui kaisar. Sang Guan lalu menyuruh detektif Di dan pejabat Li untuk membawa Jiang Yue ke ibu kota besok pagi. Helan sedang bersama seorang kasim kerajaan yang bernama Wang Fusheng dan ternyata Helan Minzi adalah seorang putra mahkota. Ibunya adalah seorang selir yang disingkirkan oleh permaisuri Wu. Kapten Han ternyata menyerang tempat persembunyian Helan. Mereka lalu bertarung melawan para prajurit bertopeng. Saat Kapten Han dan anak buahnya sedang dalam bahaya, sang pertapa berbaju putih tiba-tiba datang dan membantu mereka. Detektif Di yang datang lalu berterima kasih karena sang pertapa telah menyelamatkan mereka. Sang pertapa itu ternyata adalah penasehat negara Taizong. Dia bernama Yuan Tiangang atau Master Yuan. Master Yuan berkata kalau permaisuri Wu telah mengalahkan banyak orang dalam perebutan kekuasaan dan keturunan keluarga Li akan mengalami petaka. Master Yuan lalu berpesan kalau pada akhirnya jalan harus dijalani sendiri. Jiang Yue ditangkap dan dia akan dibawa ke ibu kota untuk dihukum.
Detektif Di terlihat bingung karena teringat perkataan Master Yuan tentang keturunan keluarga Li, tapi dia tidak memberitahu hal itu kepada pejabat Li. Jiang Yue akhirnya dibawa ke istana untuk menghadap kaisar dan permaisuri. Kaisar pun langsung terkejut karena wajah Jiang Yue sama persis dengan permaisuri Wu. Sang Guan lalu menjelaskan kalau Jiang Yue sebenarnya adalah boneka dari kayu ajaib Kunlun buatan seorang pertapa. Karena kaisar tidak percaya, Sang Guan lalu menunjukkan boneka kayu yang ditemukan di aula Jian Yuan. Dia memberitahu kaisar kalau di punggung boneka itu terukir sebuah waktu dan tanggal lahir yang sama dengan milik permaisuri. Sang Guan lalu bercerita di tahun 631 saat permaisuri Wu masih kecil. Penasehat negara Ying yaitu Wu Xiyue pernah meminta Yuan Tiangang untuk meramal masa depan putrinya. Master Yuan lalu berkata kalau Wu Zetian memiliki paras untuk menjadi maharani atau seorang raja. Wu Xiyue dan Master Yuan menyembunyikan rahasia itu dan mereka bertugas melindungi permaisuri. Sang Guan menduga kalau boneka kayu dan Jiang Yue adalah boneka manusia yang dipakai untuk melindungi permaisuri mengendalikan pemerintahan. Sang Guan lalu berkata kalau sangat sulit membedakan antara boneka dan manusia, bahkan permaisuri yang saat ini sedang duduk di singgasana. Mereka semua langsung heran karena perkiraan detektif Di ternyata berbeda dengan Sang Guan. Detektif Di berkata kalau aula Jian Yuan terbakar habis oleh api besar, tapi kenapa hanya boneka manusia yang masih tertinggal? Liuda yang menghilang juga memberi petunjuk tentang kayu ajaib Kunlun dan tanggal lahir yang ada di boneka itu bertujuan untuk melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Detektif Di lalu bertanya kepada Jiang Yue apakah benar dia dibuat dari kayu ajaib. Jiang Yue menjawab kalau dia bukan dibuat dari kayu ajaib Kunlun dan kebetulan hanya berwajah mirip dengan permaisuri. Jiang Yue juga berkata kalau dia sebenarnya adalah pengawal Mei Hua yang dilatih sejak kecil untuk melindungi permaisuri. Sang Guan langsung membantah perkataan Jiang Yue. Sang Guan memberitahu kaisar kalau selama ini dia telah diam-diam menyelidiki masalah itu bersama putra mahkota Chen yang posisinya sudah dicabut oleh kaisar. Mereka telah melihat kalau Jiang Yue telah berubah dari kayu ajaib Kunlun. Detektif Di kemudian menghadirkan seorang saksi yaitu pria yang ditangkap oleh Helan dan ternyata dia adalah keponakan permaisuri yaitu Helan Minzi yang asli. Helan lalu bercerita kalau kulit wajahnya telah diambil oleh Pangeran Chen yaitu Li Zong. Detektif Di berkata kalau Li Zong merasa tidak puas dengan permaisuri. Dia mengambil wajah Helan Minzi dan menggunakannya. Li Zong kemudian menyusup ke pengawal Mei Hua untuk mendapatkan informasi. Tapi diam-diam pengawal Mei Hua lalu memasang mekanisme mengganti yang asli dengan yang palsu. Mereka membuat Li Zong percaya kalau boneka kayu itu telah berubah menjadi manusia. Jiang Yue menduga kalau Li Zong adalah pelaku pembakaran aula Jian Yuan. Mendengar itu, Sang Guan lalu meminta bukti kalau memang benar pelakunya adalah Li Zong. Detektif Di lalu berkata kalau Jiang Yue tidak memiliki bukti karena yang membakar aula itu sebenarnya adalah Sang Guan sendiri. Detektif Di kemudian bercerita di tahun 643. Kaisar terdahulu pernah bertanya kepada seorang peramal yang bernama Li Chunfeng tentang masa depan dinasti Tang. Li Chunfeng memberitahu Kaisar Taizong kalau setelah 3 generasi Tang, mereka akan digantikan oleh keluarga Wu. Di tahun 644, Kaisar Taizong diam-diam mendirikan sebuah kuil Qifei rahasia untuk menyelidiki orang-orang yang bermarga Wu. Kuil Qifei lalu merekrut para prajurit hebat yang disebut sebagai pengawal internal Qifei. Mereka lalu membunuh seluruh keluarga Li Jungxian yang saat itu menjabat sebagai jenderal perang. Keluarga jenderal Li dibunuh karena mereka berasal dari tempat yang mengandung kata Wu, yaitu Kabupaten Wuan. Dan Li Jungxian ternyata adalah ayah dari Li Jingfang. Pejabat Li kemudian bercerita kalau saat itu dia masih kecil dan hanya dialah satu-satunya yang berhasil selamat. Itulah sebabnya kenapa pejabat Li sangat membenci topeng prajurit pemberani yang dipakai oleh pengawal internal Qifei.
Detektif D memberitahu Kaisar kalau dia bertemu dengan orang yang memakai topeng itu saat kebakaran. Prajurit Kifei dikenal pandai memakai teknik api dan ada aroma bubuk fosfor di tubuhnya. Detektif D lalu berkata kalau Sang Guan saat ini juga sedang membawa benda pemicu api. Mendengar itu, Permaisuri lalu memerintahkan prajurit untuk menggeledah Sang Guan. Merasa posisinya sedang terancam, Sang Guan Qiu akhirnya menunjukkan identitasnya sebagai pengawal internal Kifei. Selama ini Sang Guan berusaha menyingkirkan Permaisuri Wu sebagai bentuk pengabdiannya kepada Kaisar Taizong. Permaisuri lalu meminta agar Sang Guan tidak memfitnah Kaisar Taizong karena di masa tuanya Kaisar Taizong sejak lama sudah tidak membunuh keluarga Wu dan membubarkan kuil Kifei. Permaisuri berkata kalau Sang Guan melakukan itu hanya untuk kepentingannya sendiri dan dia telah menghasut Li Zong untuk melakukan pemberontakan. Li Zong dan pasukannya bersiap akan menyerang istana, tapi Kapten Han dan pasukannya sudah mengepung mereka. Pertempuran di istana Luoyang pun akhirnya terjadi. Detektif D, pejabat Li, dan Jiang Yue kewalahan menghadapi Sang Guan yang berilmu tinggi. Permaisuri sedang dalam bahaya karena Sang Guan akan membunuhnya. Tapi Master Yuan kemudian datang dan menyelamatkan Permaisuri Wu. Tapi Kasim Wang tiba-tiba menusuk Master Yuan dari belakang. Melihat Master Yuan yang sedang terluka, Sang Guan lalu segera menyerangnya. Tapi Master Yuan mengeluarkan sisa-sisa kekuatannya dan menghabisi Kasim Wang. Sementara itu, pasukan Li Zong telah kalah dan dia sedang bertarung melawan Kapten Han. Sang Guan kembali akan membunuh Permaisuri, tapi Detektif D tiba-tiba mengorbankan dirinya untuk melindungi Permaisuri. Sang Guan lalu membakar pejabat Li yang berusaha menyerangnya. Melihat Sang Guan yang sedang lengah, Detektif D lalu menendangnya dan pejabat Li yang dalam keadaan terbakar akhirnya menghabisi Sang Guan Qiu. Pejabat Li rela mengorbankan nyawanya untuk melindungi Permaisuri dan membalaskan dendam keluarganya. Li Zong yang berhasil kabur akan membunuh Permaisuri, tapi Jiang Yue dengan cepat langsung menahannya. Permaisuri menjatuhkan hukuman mati kepada Li Zong atas perbuatannya. Mendengar itu, Li Zong lalu berkata kalau dia tidak akan bisa mengampuni orang yang telah menyiksa ibunya sampai mati. Detektif D yang mendengar itu hanya terdiam sambil melihat Li Zong yang dihukum mati. Sebelum meninggal, Master Yuan berkata kepada Permaisuri kalau dia pernah berjanji satu hal kepada Jiang Yue. Dia meminta agar Permaisuri Wu mau mengabulkannya. Bai Chongwen akhirnya menangis bahagia karena Jiang Yue telah kembali. Sementara itu, Detektif D mengajak Kapten Han ke tempat di mana dia bertemu dengan Master Yuan. Mereka lalu melihat ada seorang pria yang sedang menyapu. Pria itu berkata kalau ada seorang penguasa wanita yang membunuh keturunan dinasti Tang. Kelima pangeran kemudian bekerja sama untuk mempertahankan dinasti Tang. Mendengar itu, Detektif D pun langsung terkejut karena itu adalah kalimat di puisi Tui Bei yang ditulis oleh Master Yuan. Dan pria yang sedang menyapu itu ternyata adalah Liu Da. Dan film pun selesai, guys.